Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihlatul Maula Khalifatul Zain, NIM 1930110110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7, pembahasan pengetikan. Nah, pengetikan untuk karya tulis ilmiah ada ketentuan-ketentuan tertentu atau yang teman-teman semua dapat diperhatikan ketika nanti membuat karya tulis ilmiah. Itu yang pertama, menggunakan dokumen Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, Microsoft Word itu bisa dipakai ketika kita menulis mengetik huruf ya, mengetik huruf. Tapi kalau Microsoft Excel yang sebagaimana kita ketahui, yang ada kotak-kotak, mungkin buat jadwal atau semacam seperti membuat absen dan lain sebagainya. Terus yang kedua, jenis yang digunakan adalah jenis tulisan, yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, kecuali untuk cover. Untuk cover atau catatan kaki atau untuk tebal, untuk menegaskan bahwasanya itu subbab yang lain atau pembahasan yang lain, itu kecuali yang itu. Terus yang ketiga yaitu huruf tebal yang digunakan untuk judul atau subbab judul. Nah, itu ya tadi masuk. Untuk jenis hurufnya juga berbeda karena dia di situ ada penekanan, karena bahwasanya untuk pembahasan 1 dan pembahasan 2 itu akan berbeda. Yang keempat yaitu huruf miring atau digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa yang bahasa daerah masing-masing. Nah, itu untuk sebagai menjelaskan atau lebih gamblangnya gitu. Yang kelima yaitu ada batas tepi. Batas tepi yaitu di situ ada tepi atas, tepi bawah, tepi tengah, tepi kiri, tepi kanan gitu ya. Terus yang keenam, celah ketukan atau idensi selebar 1 cm. Idensi tab dipakai pada baris pertama atau alinea baru. Nah, tab biasanya kalau kalian di laptop kalian masing-masing, di situ ada tab di pojok kiri. Nah, itu untuk alinea. Yang ketujuh, spasi awal, bagian isi dan bagian akhir. Nah, bagian awal dari karya ilmiah termasuk di dalamnya adalah halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Spasi yang digunakan adalah yang pertama, pernyataan ditulis dengan spasi tunggal. Yang kedua, riwayat hidup dan kata pengantar ditulis dengan spasi ganda. Abstrak itu sekitar 150 sampai 250 kata dalam satu halaman ya. Terus ada daftar isi, tabel, daftar gambar, daftar lampiran disusun dengan menggunakan spasi tunggal. Terus yang kedua, bagian isi karya ilmiah meliputi bab 1 sampai bab 5 disusun dengan menggunakan spasi ganda. Bagian akhir karya ilmiah terdiri dari daftar pustaka yang daftar referensinya memakai spasi tunggal dan idensi gantung atau jarak antara referensi dengan spasi ganda. Nah, yang ke-8 untuk menulis karya ilmiah, ketentuan yang ke-8 yaitu judul karya ilmiah, bab dan subbab dan lain sebagainya. Yang pertama, judul karya ilmiah dengan bab diketik dengan huruf besar atau kapital. Tadi di atas sudah saya sampaikan bahwasanya ketika pembahasan 1 dan pembahasan 2 kita ditebalkan atau untuk penekanan, bahwasanya di situ pembahasan 1 dan pembahasan 2 sudah berbeda gitu ya. Yang kedua, judul subbab diketik sejajar dengan batas tepi. Nah, tadi
sudah dijelaskan yang di atas batas tepinya berapa. Teman-teman semua bisa dilihat kembali makalah kami dari kelompok 7. Yang ketiga, judul subbab dimulai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Huruf pertama, setiap kata dimulai dengan huruf besar. Nah, itu. Yang keempat, judul subbab dimulai dengan huruf A kecil, B kecil, dan C kecil. Jadi urut. Yang pertama ada huruf apa tadi? Huruf A besar atau huruf kapital, lalu ada 1, 2, 3 angka, dan terus yang ketiga ada A kecil, B kecil, dan seterusnya. Terus misal ada judul subbab dimulai sub yang ketiga berarti ya, yang keempat ya. Yang keempat dimulai dengan angka kembali lagi 1, tapi dalam 1 terus lalu ada kurung, tutup kurung itu, dan seterusnya tanpa titik. Nah, dan judul subbab dimulai dengan huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya tanpa titik. Jadi setelah tutup kurung tidak diperkenankan untuk adanya titik. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar kecuali kata penghubung dan kata depan tanpa diakhiri titik. Lalu yang keenam, judul subbab dan subbab dan seterusnya perlu dibedakan dengan rincian poin-poin tertentu atau dengan tadi yang saya sampaikan bahwasanya yang pertama yaitu A kapital, B kapital atau huruf kapital, yang kedua angka, yang ketiga kembali lagi A kecil, B kecil, lalu yang keempat yaitu angka 1 dalam kurung tutup kurung. Terusnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan keduanya diperlukan di sini hierarki dan poin atau dalam sebuah teks atau tulisan. Terus sepanjang memungkinkan hindari menggunakan subjudul yang terlalu banyak tingkatannya. Terus yang kesembilan yaitu di ketentuannya untuk karya tulis ilmiah, yang kesembilan yaitu bilangan dan satuan. A, yang pertama bilangan diketik dengan angka kecuali bilangan yang terletak pada awal kalimat yang harus dijeda. Contoh itu bisa kalian baca. Yang kedua, bilangan desimal ditandai dengan koma. Nah, yang ketiga, satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa tanda titik, KG, CM, dan lain-lain. Yang keempat, pecahan yang terdiri dari ditulis dengan angka, sedangkan pecahan yang bergabung dengan bilangan bulat harus ditulis dengan huruf atau dieja. Contoh 3/2/3. Itu sekian dari saya untuk bab yang keempat yaitu pengetikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika teman-teman semua belum paham silahkan dipertanyakan dan dibaca ulang untuk makalah kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.